Sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah itu banyak, di sini i'tikaf juga termasuk ibadah. Yang mana orang-orang musyrik mereka beriktikaf di apa? Di pohon, yaitu pohonnya namanya Dzatun Wa tadi disebutkan. Yang keempat, yu'dzarul jahilu bi jahlihi idza irtada'a ba'dal ilmi. Ya, di sini disebutkan bahwa orang yang jahil, apa sih jahil? Jahil apa jahil? Hah? Orang yang bodoh bahasa kasarnya, atau bahasa yang aslinya jahil itu orang yang tidak tahu. Maksudnya ya, orang yang tidak tahu dia diberikan uzur karena ketidaktahuannya. Ya. Orang yang tidak tahu tentang hukum, maka dia diberikan uzur karena ketidaktahuannya. Kalau apa? Kalau dia sudah dikasih ilmunya, kalau dia sudah disampaikan ilmunya, dia kembali kepada ilmu. Ya, seperti sahabat yang tadi, dia nggak tahu bahwa perbuatan tersebut bisa merupakan kesyirikan. Dia meminta apa? Meminta pohon untuk dijadikan tabarruk. Dia tahu apa enggak? Dia enggak tahu. Lalu setelah tahu apa? Dia meminta lagi enggak? Enggak. Ya kan? Karena dia sudah tahu, sudah disampaikan bahwa hal itu tidak dibolehkan, maka dia tinggalkan. Ya. Begitu juga contohnya, misalkan ada orang di negeri kafir. Apa? Misalkan ya, contohnya misalkan ada negeri kafir yang mana rata-rata orang kafir, dan ada di antara mereka yang masuk Islam. Misalkan masuk Islam dari perempuan. Nah, perempuan ini dia nggak tahu bahwa apa? Jilbab itu adalah wajib. Paham sudah ya? Maka ketika dia muslim, dia menjadi seorang muslimah, lalu dia tidak berjilbab dan dia tidak tahu bahwa jilbab itu adalah wajib, maka apa? Maka dia diberikan uzur sampai ada yang ngasih tahu bahwa jilbab itu adalah wajib, baru dia kembali kepada ilmu ini, baru dia yaitu memakai jilbab sebagaimana disuruh dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena jilbab ini adalah apa? Wajib. Yang mewajibkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama dan juga para ustaz mereka hanya menyampaikan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Kita lanjutkan. Yang kelima, tahrimu tasyabbuh bi ahlil jahiliyah min musyrikin wa ghairihim. Diharamkan tasyabbuh dengan orang-orang zaman jahiliyah dan juga orang-orang musyrik dan juga orang-orang kafir ya, secara umumnya. Haram tasyabbuh. Yang menjadi ciri khas mereka. Karena Nabi SAW di sini apa? Yaitu la tarkabunna sunana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti mereka. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang tasyabbuh, siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka adalah bagian dari kaum tersebut. Maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Maka tidak dibolehkan bagi kita menyerupai suatu kaum yang mana itu adalah apa? Bagian dari ciri mereka. Nah, selanjutnya yang keenam, jawazu qaulillahi Allahu akbar inda ta'ajjub. Boleh mengucapkan Allahu akbar di dalam riwayat yang lainnya subhanallah ketika ta'ajjub. Ta'ajjub apa? Bisa artinya bahasa kita yang takjub. Ya, jadi takjub itu dari bahasa Arab, ta'ajjub. Ya. Atau ta'ajjub ini apa? Maknanya heran. Paham sudah ya? Nah, ini lebih tepatnya heran. Kenapa heran? Nabi itu heran. Kok ada ya orang mengucapkan la ilaha illallah? Kok ada ya orang masuk Islam akan tapi apa? Dia meminta apa? Pohon untuk dijadikan tempat untuk tabarruk, ya kan? Nabi heran. Sehingga Nabi SAW mengatakan Allahu akbar. Selanjutnya yang ketujuh, wujub saddid dzara'i atau wujub saddud dzari'ah, wajibnya menutup pintu-pintu. Ya. Jadi saddud dzari'ah atau saddud dzara'i ini adalah apa istilah? Yaitu menutup pintu-pintu. Apa maksudnya? Menutup pintu-pintu menuju kemaksiatan.
Kalau kita membahasnya di sini syirik, menutup pintu-pintu menuju kesyirikan. Apa maksudnya? Kalau misalkan di sini ada syirik, di sini ada pintunya, maka pintunya saja ditutup, yang bisa mengarahkan kepada kesyirikan. Paham sudah ya? Walaupun ini bukan syirik, walaupun ini bukan syirik. Ya. Nah, contohkan, ya, misalkan ya, contoh yang lainnya, seseorang sholat di tempat atau di masjid yang ada kuburannya, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Tidak dibolehkan sholat di kuburan. Paham sudah ya? Lalu ketika kita tanya lagi, apakah orang sholat di masjid yang ada kuburannya, apalagi kuburan sampai di dalam masjid, ini syirik apa enggak? Syirik apa enggak? Orang sholat di masjid, di dalam masjid tersebut ada kuburannya, syirik apa enggak? Hah? Kalau dia sujud, ruku dan sujudnya untuk apa? Untuk kuburan, maka ini syirik. Paham ya? Kan kalau masjid biasanya orang ruku dan sujudnya, salatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, syirik bukan? Bukan kesyirikan. Paham ya? Akan tapi boleh apa enggak? Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena jalan menuju kesyirikan. Paham ya? Walaupun bukan kesyirikan. Iya. Akan tapi jalan-jalannya menuju kesyirikan apa? Diharamkan. Wajib untuk ditutup jalan-jalannya. Paham ya? Selanjutnya, ke-8, anna syirka sayaqa fi hadhil ummah, bahwa kesyirikan ini akan terjadi pada umat ini. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan apa? Sungguh kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian. Kalian akan mengikuti umat sebelum kalian apa? Yaitu umat-umat musyrik. Kalau di sini, di hadis yang lainnya, kalian akan mengikuti siapa? Orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Akan terjadi kesyirikan ini. Sebagaimana yang kita ketahui pada zaman sekarang, banyak sekali orang-orang mengucapkan la ilaha illallah, orang-orang Islam, ya, orang-orang yang beriman pada Allah, akan tapi apa? Banyak di antara mereka yang melakukan kesyirikan dan mereka banyak yang enggak paham bahwa ini kesyirikan. Yang ke-9, jawazul halif 'alal futyah, bolehnya seseorang yaitu bersumpah ketika berfatwa. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan apa di sini? Nah, qultum walladzi nafsi biyadihi, kama qala Bani Israil li Musa, kalian yang kalian ucapkan demi Allah, walladzi nafsi biyadihi itu apa? Bahasa kitanya demi zat yang jiwa berada di tangannya, atau demi Allah. Ya. Perkataan kalian itu demi Allah, sebagaimana perkataannya Bani Israil kepada Nabi Musa. Di sini Nabi SAW ketika mau berfatwa mengucapkan apa? Al-halif, yaitu apa? Mengucapkan sumpah, yaitu walladzi nafsi biyadi atau wallahi. Selanjutnya, anna hadhil ummah sata'mal kullama 'amilal yahud wan nasara, bahwa umat ini, umat Islam ini akan melakukan semua apa yang dilakukan oleh siapa di sini? Orang-orang musyrik. Dalam hadis yang lainnya, bahwa umat ini akan mengikuti semua apa yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Makanya kita lihat pada zaman sekarang, banyak kaum muslimin yang mana mereka mengikuti, ya, orang-orang Yahudi, mengikuti orang-orang Nasrani. Orang Nasrani ini sekarang ininya apa nih? Apa namanya? Nah, sekarang lagi apa nih ramainya? Nah, diikuti. Misalkan fashionnya apa nih, rambutnya diikuti, ya kan? Gitu kan? Bahkan yang paling parah adalah apa? Ketika mereka merayakan hari-hari perayaan besar mereka, keagamaan mereka diikuti juga oleh sebagian kaum muslimin. Waliyadzubillah, ya kan? Yang terakhir di sini, annama dzummas bil yahud wan nasara tahdirun lana,
yang mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, itu adalah sebagai peringatan bagi kita agar kita tidak mengikuti mereka. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau ketika Nabi SAW menyebutkan, yaitu apa? Bahwa orang-orang Yahudi dicela karena ini, orang-orang Nasrani dicela karena hal itu. Yaitu apa maksudnya? Agar kita tidak mengikuti mereka. Ya, untuk memperingatkan kita agar kita jangan mengikuti mereka. Ya. Mungkin kita tambahkan di sini. Ya. Kita tambahkan satu pembahasan singkat. Ya. Di sini sebutkan katsura fil azmatil akhirah at-tabarruk bi araqis salihin wa tamassu bihim wa bi thiyabihim wa bi tahnikim lil atfal qiyasan ala fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha batil. Banyak pada zaman-zaman akhir ini, yaitu ada orang yang menatabarruk dengan apa? Dengan keringatnya orang-orang saleh. Ada orang-orang yang tabaruk dengan apa? Dengan apa? Gini, mengusap ya orang-orang saleh. Ada orang tabaruk dengan apa? Mengusap baju orang-orang saleh. Ada orang tabaruk dengan apa? Dengan tahnik. Apa tahnik? Yaitu kalau ada bayi, ya kan, diberi apa? Kita gigit dulu kurma, ya, kurma kita punya. Setelah itu kita keluarkan kurmanya dan kita masukkan ke bayi tersebut, ya kan. Kalau misalkan ada seseorang yang meminta agar ditahnikkan kepada siapa? Semuanya ini batil, ya. Kenapa batil? Saat bukannya ada hadisnya? Ada nggak hadisnya? Ada. Para sahabat mereka apa? Mereka tabaruk dengan apa? Keringatnya Nabi. Para sahabat mereka tabaruk dengan apa? Ketika ada rambut Nabi SAW dicukur, maka rambut-rambut Nabi apa? Dikasih ke beberapa sahabat agar mereka tabaruk pada rambut Nabi tersebut. Ya, ketika Nabi SAW meludah, maka para sahabat apa? Menyiapkan tangannya agar ludah tersebut sampai kepada para sahabat agar apa? Mereka tabaruk dengan ludah tersebut. Dan ini dalil-dalilnya semuanya sahih. Dan perhatikan, ini dalil ini menunjukkan perbuatan ini, tabaruk ini khusus hanya dilakukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Paham ya? Itu dalilnya sahih, iya benar. Akan tapi perbuatan tabaruk tersebut hanya boleh dilakukan kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Apa buktinya? Buktinya adalah apa? Murid-muridnya Nabi, yaitu para sahabat. Tidak ada di antara murid-muridnya dari para sahabat tersebut yang melakukan hal ini kepada para sahabat. Ya, murid-murid para sahabat tidak ada yang melakukan tabaruk ini kepada siapa? Para sahabat, yang menunjukkan bahwa hal ini adalah khusus buat siapa? Buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan. Ya Pak, silakan. Waalaikumsalam. Jika kita dalam perjalanan dan kita dapatkan bahwa di tempat tersebut di masjid tersebut ada kuburan, maka apakah kita keluar dari masjid tersebut? Apakah kita sholat di dalamnya? Maka hendaknya kita keluar dari masjid tersebut dan sholat di tempat yang lain. Jika kuburan tersebut adalah bagian daripada masjid. Paham sering ya? Kan terkadang ada juga apa? Bahwa ini masjid,
baru di luar setelah gerbang, ya kan? Setelah apa? Setelah pagar baru ada kuburan. Paham sering ya? Kalau ini dibolehkan. Paham sering ya? Apalagi yang lebih aman lagi, ini masjid. Kalau kita kan biasanya ada pagar. Nah, setelah pagar ya ada jalan. Nah, setelah jalan tersebut ada apa? Ada kuburan. Maka ini dibolehkan. Paham sering ya? Yang tidak dibolehkan adalah apa? Yang mana kuburan tersebut atau masjid tersebut di dalamnya ada kuburan, baik di dalam masjid tersebut ataupun ya di pekarangan di mana masih kompleks dari bagian masjid. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas apa? Yang lebih baik adalah yang sunnah adalah apa? Salat sunnah dulu. Jangankan kajian. Kajian hukumnya mendengarkan apa? Tentunya bukan wajib, sunnah. Paham sering ya? Kalau yang wajib apa? Yaitu ketika khutbah Jumat. Mendengarnya hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Ketika imam lagi khutbah Jumat nih. Nah, hukum mendengar imam tersebut hukumnya sunnah apa wajib? Ketika imam khutbah dan ada orang yang baru datang, maka apa? Maka dia juga apa? Sunnahnya adalah salat sunnah dulu. Paham sering ya? Baru salat sunnah, baru apa? Duduk ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Jadi ketika Nabi melihat ada seorang langsung duduk, Nabi SAW menyuruh dia apa? Untuk berdiri dulu untuk salat, yaitu apa? Salat tahiyatul masjid. Maka di antara ulama ada yang berpendapat apa? Bahwa salat tahiyatul masjid adalah apa? Wajib. Sebagian ulama. Paham sering ya? Walaupun ada khilaf di dalam. Paham sering ya? Apalagi ini adalah apa? Kajian. Tadi kan dibilang apa? Sunnahnya. Makanya sunnah adalah apa? Salat sunnah dulu. Adapun kalau enggak salat sunnah dulu, bagi yang berpendapat ini adalah apa? Salat sunnah adalah wajib, maka tidak masalah. Paham sering ya? Akan tapi yang sunnahnya maka apa? Yang lebih mendekati kebenaran adalah apa? Yaitu sholat sunnah dulu, baru setelah itu mendengarkan kajian. Allahu a'lam. Yang lainnya? Sudah? Cukup? Sudah cukup, kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.